Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Latifah Hanum, NIM 1816040010. Saya akan mempresentasikan proposal saya dalam mata kuliah seminar akuntansi, yang mana judul dari proposal saya yaitu analisis penerapan penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 101 dalam keuangan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang A, latar belakang. Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan tidak akan terlepas dari yang namanya proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan wajib melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau laporan keuangan. Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset perusahaan yang dikelola oleh manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan atau kepada pemilik saham, dan sebagai sarana atau media utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan. PSAK 101 mengatur penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah, di mana transaksi-transaksi yang ada di dalam lembaga keuangan syariah ini yaitu transaksi yang tidak terjadi pada bank konvensional seperti jual beli dan sewa menyewa. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Pasaman yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Ini Basnas Kabupaten Pasaman lalu menerapkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Lembaga ini masih menggunakan akuntansi konvensional dan masih melakukan pencatatan keuangan dasar, yaitu laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Nantinya penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada Basnas Kabupaten Pasaman adalah agar lembaga tersebut dapat melakukan penyusunan laporan keuangan yang bermanfaat dan memudahkan dalam pemberian informasi keuangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Basnas dapat memiliki catatan informasi keuangan pada suatu periode yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja lembaga, sehingga manajemen dapat mengetahui aset, kewajiban, modal, kontribusi, biaya yang dikeluarkan sesuai tujuan lembaga dan pengambilan keputusan. Yang B, batasan masalah. Pada penelitian ini, penulis membatasi bahasan hanya pada penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman. Yang C, rumusan masalah, yaitu bagaimanakah penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman. Yang D, tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada Basnas Kabupaten Pasaman. Yang E, manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memastikan unsur-unsur atau elemen-elemen data keuangan ditempatkan pada posisi yang tepat, agar semua data keuangan dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang tepat bagi tiap-tiap pihak, serta agar dapat menambah pemahaman tentang penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana penerapan akuntansi, khususnya pembuatan laporan keuangan yang diperoleh selama kuliah. Yang kedua, bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, bagi pembaca, sebagai bahan referensi dan acuan serta informasi tambahan. Selanjutnya, yang bab 2, tinjauan literatur. Yang A, teori. Yang pertama, akuntansi keuangan konvensional. Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi merupakan bahasa bisnis. Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas, kemudian memperoleh dan memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna. Transaksi adalah kejadian dalam entitas yang mempengaruhi posisi keuangan. Yang kedua, akuntansi keuangan syariah. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial.
Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter, tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Selanjutnya yang ketiga, pernyataan standar akuntansi keuangan 101. Yang A, pengertian PSAK 101. PSAK 101 adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah di Indonesia. Yang B, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Komponennya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber daya dan penyaluran dana zakat, dan catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 101 merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 akuntansi perbankan syariah yang mengatur tentang mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank syariah. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah ini memiliki motivasi untuk mengatur tujuan umum laporan keuangan untuk entitas syariah. Selanjutnya yang kelima yaitu tentang zakat. Zakat merupakan ibadah pokok dalam bidang harta dan termasuk dalam rukun Islam dan juga menjadi salah satu bangunan dari agama Islam sebagaimana diungkapkan oleh banyak hadis Nabi. Oleh karena itu, keberadaannya bagi umat Islam adalah selain menjadi doktrin keagamaan yang mengikat, juga disadari bahwa zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya yang B, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Taufik Rahman pada tahun 2017 dengan judul Penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan Lazismu Kota Banjarmasin. Hasilnya yaitu penyajian laporan keuangan Lazismu Kota Banjarmasin masih belum sesuai dengan PSAK 101, seperti tidak adanya informasi tentang pengakuan dana amil dan pelaporan masih berupa kas masuk dan kas keluar. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Clara Agusti pada tahun 2020 dengan judul Analisis Penyajian PSAK 101 pada Laporan Keuangan Basnas Kota Pekanbaru. Hasilnya yaitu berdasarkan PSAK 101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan laporan keuangan harus membuat catatan atas laporan keuangan, sedangkan pada Basnas Kota Pekanbaru tidak ada catatan atas laporan keuangan, dan laporan keuangan pada Basnas Pekanbaru masih belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan nomor 101. Selanjutnya yang C, pengembangan kerangka konseptual, yaitu tentang analisis penerapan penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 101 dalam keuangan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang menggambarkan kondisi dan objek penelitian, merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau objek yang diamati. Yang kedua, lokasi penelitian yaitu di wilayah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, tepatnya di Lubuk Sekaping. Yang C, sumber data, ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, observasi, dan dokumen. Yang E, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Tahapan pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekianlah presentasi proposal dari saya. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah